Selamat datang di Bincang Velog, kembali bersama saya, Deon Sasmito. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar masih tema seputar Kartini, dan kita akan membahas tentang bagaimana peran perempuan di era sekarang dengan tema Perempuan Hebat, Indonesia Kuat. Dan pada perbincangan kita hari ini, kita akan ditemani oleh Ibu narasumber kita, ada Ibu Stepi Andriani, betul Bu? Betul. Ya, selamat datang Ibu, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih undangannya. Beliau merupakan pengamat intelijen dan juga keamanan nasional. Baik teman-teman, untuk supaya tidak berlama-lama lagi, saya yakin yang di rumah juga sudah penasaran. Saya pun sudah tidak sabar menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbincang seputar tentang radikalisme dan kaitannya dengan perempuan sekarang ini. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih buat kesediaannya, waktunya mau berbincang bersama kami di sini. Ibu, di masih suasana Kartini nih ya, Bu ya. Bagaimana sih Bu sebenarnya rasanya menjadi perempuan dalam merayakan Hari Kartini ini, Bu? Bagaimana, Ibu? Yang pertama, mungkin kan sekarang agak sedikit berbeda ya, 2020-2021 ini di era pandemi COVID ya. Iya. Artinya ada banyak kegiatan, aktivitas yang tidak bisa normal gitu untuk keluar rumah, mengajar dan lain-lain. Tapi memang jadi tantangan untuk perempuan, terutama kaum ibu, itu harus bagaimana motivasi, kemudian semangat gitu ya. Itu tidak hilang di rumah, terutama yang memiliki anak ya, karena kan pendidikan jarak jauh ini bukan hal yang mudah. Banyak teman-teman saya, ibu-ibu lain yang awalnya tidak mengerti Zoom itu apa ya, Google Meet, kemudian juga laptop itu bagaimana. Mau tidak mau akhirnya belajar. Bahkan guru-guru di SD, SMP, SMA kan yang terutama yang perempuan ya, banyak guru-guru sekolah itu yang perempuan. Akhirnya mau tidak mau belajar gitu. Jadi peran perempuan sendiri di era pandemi COVID ini sangat signifikan menurut saya, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan, kemudian juga kesehatan, dokter, suster, perawat ya. Nah jadi tadi korelasinya mengenai Hari Kartini, dulu surat-suratnya Kartini itu ditujukan sebagai bagian dari gugatan dia. Seorang putri Jawa, Jepara yang ibaratnya punya darah biru tapi harus menikah gitu ya, tidak usah sekolah begitu ya, dengan pria yang lebih tua dan yang ditentukan. Nah, dari tulisan-tulisannya itu terlihat kegusaran bahwa beliau ingin ada kesetaraan. Artinya kesetaraan dalam konteks bukan berarti ketika lari harus sama-sama kuat seperti laki-laki, bukan. Tapi boleh diberikan kesempatan untuk pendidikan. Nah, hari ini perempuan bisa mendapatkan itu. Jadi kita bersyukur perempuan Indonesia bisa S3, bisa jadi profesor, bahkan dekan, rektor, ya, menteri, ketua DPR RI pun sekarang perempuan. Ya. Artinya di era pandemi COVID ini, dalam rangka Hari Kartini ini, peran perempuan tadi sangat signifikan. Jadi perempuan juga ini Bu ya, merangkum banyak hal di masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri begitu, terutama ibu-ibu di rumah juga harus menjadi guru buat anak-anaknya seperti itu. Dan juga tadi yang Ibu bilang, saya pun juga dulu pernah ya membaca surat-surat Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang seperti itu. Saya merasa memang luar biasa sekali perjuangan Kartini. Tapi lantas apa Ibu korelasinya kalau bisa dibilang perjuangan gender di masa Kartini dengan perjuangan gender di masa sekarang itu bagaimana Bu? Jadi kalau dulu Kartini ini saya lihat dia menginisiasi, mendorong, menggugah gitu ya, rasa ya, bahwa penting perempuan itu mendapatkan kesetaraan. Nah, sekarang Kartini sekarang juga punya tantangan lain, tantangan baru, tantangan abad 21 gitu ya. Pertama adalah dari kaum pria sendiri. Seringkali ada underestimate. Kalau perempuan itu nggak kuat nih kalau jadi dokter bedah yang harus sekian lama bertahan gitu fisiknya gitu ya. Kalau perempuan ini nggak bisa nih dia ngurusin apa namanya kriminalitas atau kriminolog atau misalnya terorisme dan lain-lain. Memang ada peran tersendiri, ada konteks sendiri yang tidak bisa kita pisahkan sebagai kodrat kita. Contoh misalnya, ini kan bicara gender. Sesama perempuan terkadang tidak saling mendukung. Terkadang perempuan akan lebih nyaman bekerja dengan laki-laki. Biasanya kalau sama perempuan cenderung ada persaingan dan lain-lain. Ini yang menurut saya tantangan tersendiri di dunia kerja.
Memang konteksnya kalau berumah tangga, saya sendiri merasa tetap yang jadi imam kepala keluarga itu laki-laki, pemimpin gitu ya, suami itu yang ibaratnya menentukan arah rumah tangga ini mau bagaimana. Tapi kalau sudah masuk ke dalam konteks profesional, misalnya seorang wanita hebat, perempuan hebat, dia menjadi kepala rumah sakit gitu ya. Tentunya dokter-dokter lain yang pria pun harus mau mendengar gitu ya, atau dia menjadi sebuah lembaga, ketua lembaga atau seorang menteri misalnya. Kebijaksanaannya juga harus dipahami dan didengar. Jadi gender di era hari ini tuh pertama tadi seringkali tantangannya sesama perempuan tidak saling mendukung. Yang kedua masih ada underestimate dari kaum Adam bahwa untuk materi-materi tertentu tidak bisa begitu ya. Dan di dunia intelijen pun sama. Saya bilang sama teman-teman adik-adik taruni yang di sekolah di STIN, Pejaten, di Sentul maupun yang S2, kadang-kadang saya bilang intelijen wanita dan intelijen pria ini kalau sudah bicara profesi itu ada perspektif yang berbeda gitu ya. Ya, saya sampaikan kepada murid-murid saya, kalian tidak perlu kemudian ototnya sebesar yang laki-laki gitu ya, kemudian betisnya besar dan lain-lain, nembaknya jago, larinya harus mengalahkan taruna tuh. Bukan seperti itu. Ada konteks yang bisa dimainkan sebetulnya. Pertama dengan kelembutannya, kedua misalnya dengan kecantikannya, ketiga dengan keluasannya. Ketika taruni ini kemudian nanti menjadi seorang intel perempuan, menjadi seorang agen, bagaimana itu bisa dieksploitasi, tapi eksploitasi secara positif. Mungkin kalau ketemu dengan, mohon maaf misalnya, target di luar ya, apakah itu teman-teman yang berbeda pendapat seperti OPM atau teman-teman yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI gitu ya, bisa saja dengan kita mengirimkan agen yang cantik, dia bisa menyanyi, kemudian dengan keluasannya akan lebih mudah mendapatkan informasi daripada yang berbadan kekar dan cepak gitu ya, udah takut duluan. Jadi dalam konteks itu saja sudah berbeda gitu. Jadi artinya tantangan itu harus dipahami oleh sesama perempuan juga agar kita bisa saling mendukung satu sama lain. Berarti sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi ya Bu, tidak ada lagi alasan begitu untuk meng-underestimate perempuan gitu. Karena sebenarnya bisa, cuman beda konteks begitu, betul, tidak harus sama. Betul. Baik, terkait tadi Bu, sekarang kita mau bergeser sedikit ke arah radikalisme. Nah, tadi kan perempuan perannya sudah sangat besar begitu ya Bu ya. Kalau kita bilang sekarang sudah setara begitu. Tapi apakah dengan kesetaraan gender ini kemudian boleh gitu perempuan juga boleh menjadi pelaku teror? Karena kan terakhir belakangan kita dengar terjadi kasus teror di Makassar, di Jakarta, itu pelakunya perempuan begitu Bu. Nah, ini bagaimana Bu pandangan? Kalau pertanyaannya boleh melakukan jawabannya enggak gitu ya. Tapi begini, ada satu hal yang ingin saya berbagi pandangan ya, terutama buat para pengamat maupun pelaku maupun pemerhati intelijen ya dan agen-agen di lapangan. Yang pertama adalah ISIS ini punya perbedaan yang sedikit berbeda dengan Al-Qaeda. Jadi ketika kita bicara Al-Qaeda itu sangat kental dengan old terrorism, terorisme gaya lama. ISIS ini dia punya new perspektif ya, perspektif baru. Jadi melibatkan anak-anak dan melibatkan perempuan itu adalah salah satu bagian dari strategi baru, manuver baru mereka, karena dianggap bahwa perempuan itu identik dengan kelembutan, identik dengan kasih sayang. Kayaknya nggak mungkin dia melakukan kekerasan. Nah, perspektif itulah yang dimanfaatkan oleh ISIS agar musuhnya ISIS gitu, agar lawannya tidak menduga lengah. Coba bayangkan saja, selama COVID, Densus sudah menangkap 232 orang terduga teror. Kemudian trennya juga naik. Ya, jadi JI, Jamaah Islamiyah, JAD dan MIT ini tiga ini yang saya selama COVID ini saya perhatikan ada terus ya. Jabodetabek, Makassar, di Sumatera dan lain-lain, bahkan Jawa Timur ya. Nah, mereka tidak segan-segan menggunakan perempuan karena tadi dianggap kalau pakai perempuan musuhnya ini lebih lengah. Yang kedua, motivasi perempuan untuk ikut terlibat satu, ada beberapa yang karena alasan ini faktor patuh kepada suami. Suaminya kalau kita lihat istrinya Amrozi waktu itu ikut menyembunyikan ya. Kasihan sama suami, patuh karena dia adalah kepala rumah tangga misalnya gitu ya, ingin ikut dilindungi. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Mungkin karena iming-iming keuangan dan lain-lain ya. Yang ketiga ini ketakutan gitu ya. Jadi
ada surat waktu itu pada saat bom Makassar beberapa waktu lalu dengan surat pada saat Jakiyah yang mana adik kita tewas di Mabes Polri itu yang senapannya airsoft gun itu ya. Surat itu coba dibaca, tulisan tangan itu coba dibaca dengan ilmu grafologi, ilmu tulisan tangan. Ternyata dua-duanya itu bukan karena jihad untuk melakukan itu. Kalau si Jainal dan istrinya 20 tahun di Makassar itu lebih banyak karena faktor ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Sedangkan Zakiyah yang di Mabes Polri kemarin, faktornya itu adalah karena faktor karakter pribadi. Dia merasa selama ini tidak diterima di lingkungannya. Kalau asumsi saya mungkin dia pernah dibully atau merasa tidak dianggap dan lain-lain. Jadi bukan karena dia ingin jihad atas dasar Islam kemudian masuk surga seperti itu. Nah, kegalauan ini, milenial ini masuk jadi konteksnya radikalisme milenial ya. Kegalauan ini ketumpangan dengan pihak lain yang radikal gitu. Jadi satu sisi mereka sudah galau karakter ini, terutama mungkin sebagai seorang perempuan. Kalau yang di Makassar ini kan dia dibonceng ya ikut sama suaminya ya, baru nikah 6 bulan. Yang di Jakarta ini pelaku. Dia lone wolf yang Jakarta ini. Jadi tidak struktur di jaringan mana. Nah, ini ketumpangan dengan doktrin atau pandangan yang salah. Nah, inilah kalau saya boleh saran ke depan harus ada kolaborasi sistem informasi intelijen. Kita tidak bisa monitor apakah anak-anak perempuan, adik kita, keponakan kita ketika mengakses gadget di kamar itu sudah masuk dunia lain, dia lihat Instagram, lihat Facebook, lihat apa. Nah, jadi kita perlu ada kerjasama. Kalau di BIN itu mungkin ada Deputi 7 ya, dengan BSSN, Kominfo. Kita bantu push, nanti yang aksinya silahkan saja apakah tim cyber Mabes Polri atau bagaimana. Untuk masalah akun-akun radikal. Yang kedua yang orang tidak sadar, ada yang namanya sistem algoritma medsos. Jadi ketika kita sekali nge-like suka bakso, nggak lama kemudian banyak iklan bakso masuk di Instagram kita. Itu adalah algoritma medsos udah otomatis. Ketika seseorang itu nge-like, saya suka gitu ya berita tentang jihad di Afghanistan atau misalnya bagaimana umat Islam dizolimi. Nanti lama-lama masuk berita-berita seperti itu. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh orang-orang yang pakar IT gitu. Jadi artinya perempuan dalam konteks radikal itu menjadi salah satu pendukung yang sebetulnya dia tidak menyadari peran itu buruk buat dia sendiri ya. Jadi, nah ini faktor pendidikan. Tadi faktor kolaborasi sistem informasi ya. Kedua tadi masalah algoritma medsos. Yang ketiga pendidikan. Semakin tinggi seorang itu meraih pendidikan, harusnya dia akan semakin sadar resiko yang dia hadapi. Oh kalau saya nanti jadi pelaku teror, keluarga saya akan malu gitu ya misalnya. Kemudian calon suami saya bagaimana, anak-anak saya seperti apa. Gitu. Itu kalau orang yang sudah harusnya idealnya sudah pendidikannya tinggi, akan lebih punya berbagai pandangan dan pertimbangan. Nah inilah kita harus dorong agar perempuan-perempuan Indonesia meraih pendidikan, agar tadi pola pikirnya terbuka dan tidak mudah diprovokasi. Jujur Bu, saya mendengar penjelasan Ibu, saya merinding dengan perkembangan sekarang ini betul. Yang, ya saya sebenarnya secara pribadi sedih juga melihat seperti itu. Cuman di sini kan mungkin masyarakat atau bahkan saya juga banyak yang belum tahu begitu ya Bu, belum paham apalagi tadi dengan yang Ibu sebutkan ada algoritma internet seperti itu mungkin itu di luar kesadaran kita betul, gitu ya, kita kayak ya biasa aja iya gitu, nggak sama sekali nggak menyadari seperti itu. Nah terus kalau sudah begini Bu, bagaimana kira-kira seharusnya gitu kiat-kiatnya supaya kita terutama para perempuan gitu yang supaya tidak dimanfaatkan, tidak dijadikan tameng begitu, tidak dijadikan alasan, terus supaya musuh tadi dibilang Ibu iba gitu, padahal ternyata dia bisa loh melakukan kejahatan gitu, tapi karena kita berpikir perempuan kayaknya nggak mungkin nih, padahal bisa juga gitu dimanfaatkan. Bagaimana Bu kiat-kiatnya Bu? Yang pertama dari 2001-2002 bom Bali ya sampai sekarang itu saya punya data itu 26 perempuan yang sudah terlibat, baik yang menyembunyikan, menjadi pengantin, support, membantu dana teror dan lain-lain. Nah ada salah satu teman saya itu dia returnis Suriah, jadi dia sempat ke Suriah karena dia ingin tahu gitu ya suaminya itu kenapa, dan akhirnya dia berusaha pulang, kalau tidak salah waktu itu juga dibantu oleh teman-teman dari BIN luar negeri dan BNPT ya pulang. Sekarang dia
menjadi salah satu penjual sambal di Depok. Itu kita support ya, kita ini kan viralkan di Instagram agar dia mau bangkit, karena buat dia ketika sudah ada stigma teror gitu ya, baik pendukung dan lain-lain, orang jadi antipati, jadi takut. Wah, ini ada radikal, takut bagaimana. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah kita harus mempunyai database perempuan-perempuan yang terlibat teror, perempuan-perempuan yang menjadi simpatisan, perempuan-perempuan yang terpapar ya, baik dia menjadi pengantin atau tidak. Kemudian mereka kita dekati, kita galang, dan kalau perlu kita buatkan testimoni. Karena biasanya kalau sesama perempuan itu testimoninya akan lebih yakin gitu ya. Nah, jadi buat testimoni bahwa iming-iming ISIS itu tidak benar. Kebanyakan justru perempuan-perempuan dari Asia, kemudian Arab dan lain-lain itu dijadikan pelacur di sana untuk memuaskan nafsu dari ISIS itu. Memang dari sini diajaknya jihad, dapat sekian $25 per hari, kalau ama istri jadi $50 per hari dan lain-lain. Ternyata udah sampai sana banyak yang merasa dibohongi. Nah, ini yang harus kita buat testimoni agar orang-orang lain tidak terpengaruh gitu loh. Yang kedua di pengajian. Kadang-kadang kalau sudah mak militan, mama-mama ini udah punya pandangan tuh pokoknya keras aja gitu ya, nggak bisa dilawan ya. Nah, artinya harus ada ustazah atau ustadz atau pemuka agama yang masuk dengan bahasa-bahasa penyejuk ya, modern dan moderat juga, menginformasikan bahwa jangan terlalu mudah menghitamkan atau memputihkan sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang wah kalau seperti ini haram, kalau ini makanan ini jangan gitu. Jadi kita coba menjaga perasaan, lebih toleransi gitu ya. Jadi narasi-narasi radikal itu tidak muncul. Memang saya yakin kalau disurvei setuju atau tidak dengan teror, pasti mayoritas tidak setuju. Tapi kalau diksi katanya dirubah gitu ya. Kalian setuju nggak dengan pemerintahan Indonesia yang tetap Pancasila? Atau kalian setuju dengan pemerintahan Islam? Itu bisa jadi loh, yang jawab pemerintahan Islam itu bisa jadi banyak loh. Nah, tapi kalau ditanya teroris pasti nggak mau. Nah, itu. Jadi diksi dan narasi ini yang harus kita perbaiki. Baik dari sisi pada saat kita penggalangan, pada saat kita membuat pemberitaan di media, pada saat kita bicara dengan jaring-jaring kita. Jadi kita harus cerdas-cerdas mengelola. Karena teroris pun nggak berhenti dia. Dia juga punya kitab suci versi dia, dia punya aplikasi dia punya Tor bagaimana kita dalam era pandemik ini, dan itu ada walaupun antara grupnya Al-Qaeda dan grupnya ISIS tuh kompartemen, tapi di panggung teror Indonesia mereka punya chemistry, kita harus gantian. Kalau grupnya anggotanya ISIS lagi sepi nih, grup Al-Qaeda naik seperti itu. Jadi saya lihat mereka kompartemen tapi chemistry-nya ada. Ini udah berapa bulan nggak ada perledakan gitu, betul. Saya perhatikan memang seperti itu gitu. Jadi grup Al-Qaeda dengan grup ISIS ini beda caranya, masifnya bomnya. Kemudian nanti kalau udah mempelajari terorisme secara teori mungkin paham ya. Ada perbedaan, termasuk dalam menggait pengikut. Kalau Al-Qaeda itu dia biasanya mencari yang sudah fasih, sudah hafal kitab apa dan lain-lain. Kalau ISIS ini lebih kepada dia pokoknya bombardir sekaligus, bisa lewat PlayStation 3, games, anaknya mau lulus sarjana atau enggak, pokoknya lebih membabi buta rekrutmennya. Nah, ini yang kita harus antisipasi, karena ternyata pengikutnya tidak cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, tadi perempuan bisa kita antisipasi dengan tadi testimoni sesama perempuan, dan kedua juga di forum-forum pengajian atau forum-forum akademis kita galang atau kita dorong orang-orang yang punya narasi-narasi positif. Mungkin itu. Berarti harus didorong, dirangkul, sekaligus diberdayakan begitu. Betul, ya, diberdayakan seperti itu. Nah, untuk pemberdayaan perempuan sendiri nih, Bu. Sekarang ini bagaimana sih sebenarnya pemberdayaan perempuan, terutama di zaman sekarang ini kan kita punya Kartini-Kartini hebat begitu. Nah, bagaimana seharusnya atau sebaiknya supaya ini tadi perempuan-perempuan ini bisa diberdayakan, kemudian terutama kalau saya bilang tadi korban, Bu, ya, yang kayak seperti yang simpatisan ISIS seperti itu, saya bilang sebenarnya korban sebenarnya sejujurnya gitu. Nah, ini bagaimana membangun mereka gitu, memberdayakan mereka itu gimana, dan juga masyarakat lain yang berpotensi untuk jatuh ke sana supaya jangan sampai masuk gitu, bagaimana, Bu?
Betul ya, jadi pelaku teror di Mabes Polri pun, Jakiyah pun ya, 25 tahun, itu pun menurut saya dia korban cuci otak atau korban pengaruh, korban provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di satu sisi saat itu karakternya lemah. Nah, jadi setiap orang, mau perempuan mau laki-laki, itu pasti punya masalah, pasti pernah disepelekan, pasti pernah ya langsung tidak langsung diintimidasi, ya diomongin. Nah, yang membedakan adalah respon kita terhadap itu. Nah, jadi kalau kita mau memberdayakan perempuan, kita harus kuatkan dulu. Yang pertama adalah konsolidasi diri dulu. Konsolidasikan diri kita, bahwa semua orang itu punya masalah, tergantung kita menyikapinya. Jangan terlalu panas, jangan kemudian langsung lari kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, konsolidasi ini tidak bisa sendiri, perlu pemerintah juga. Makanya harus ada regulasi, kemudian juga tokoh-tokoh yang juga mendorong, Komnas Perempuan, DPR RI, dan lain-lain. Iya, Bu. Jadi tidak bisa satu orang ini maju sendiri, atau tidak bisa satu orang ini hebat sendiri, tapi harus mengajak atau mendorong, menginspirasi perempuan-perempuan lain. Ya, seperti tema kita ya. Sebenarnya kalau misalkan perempuan ini bisa kuat, bisa hebat, Indonesia pasti bisa, betul. Karena perempuan pilar sebenarnya juga. Betul. Kita nggak boleh menyepelekan, nggak boleh memandang sebelah mata, karena tadi kita sudah setara, cuman berbeda dalam perspektif saja. Nah, sekarang Bu, mungkin apa yang ini Bu bisa kita pelajari begitu Bu? Mungkin Ibu punya pesan-pesan khusus untuk para wanita, para perempuan generasi penerus bangsa ini Bu, terutama Ibu masih aktif mengajar gitu. Apa pesan yang paling kuat yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi milenial ini sekarang ini Bu? Iya, yang pertama itu adalah tadi ya, masalah konsolidasi diri. Jadi konsolidasi diri, kita yakinkan bahwa diri kita itu juga punya kemampuan, dan kita komunikasikan. Kalau yang sudah punya pasangan, sudah menikah, bisa dikomunikasikan kepada suaminya. Kalau saya sekolah lagi bagaimana, atau kalau saya berkarir lagi bagaimana. Jadi jangan kemudian berhenti di situ, atau mencari alternatif bagaimana jika berkarirnya dari rumah, ya, atau dengan menulis, atau membuka kedai masakan dan lain-lain. Kalau yang belum menikah, ya berarti dengan orang tuanya, seperti itu. Jadi konsolidasi diri dulu. Yang kedua, masalah keimanan. Kita jangan pernah berhenti untuk dekat sama yang di atas, ya. Kemudian juga restu dari orang tua, dan carilah lingkungan yang kira-kira bisa mensupport kita, karena lingkungan itu penting. Tadi yang kasusnya Jakiyah tadi ya, dia secara karakter dan lingkungan ini kurang terdukung, masuk kepada doktrin yang salah. Ya, kemudian dari sisi pemerintah mungkin kita juga perlu Komnas Perempuan ini bekerja sama dengan organisasi atau LSM atau pusat atau daerah dan lain-lain untuk mendorong agar perempuan-perempuan yang ada di level menengah itu bisa mendapatkan akses usaha. Bisa sekolah lagi, beasiswa. Jadi memang perlu ada intervensi dari pemerintah. Saya rasa cukup ya. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya diperlukan peran semua pihak, begitu ya Bu. Betul. Tidak hanya kolaborasi ya. Harus kolaborasi semua pihak, baik entah itu pemerintah maupun masyarakat juga. Kalau ketika masyarakat sudah mulai teredukasi, sudah mengerti, pasti seperti yang tema kita, pasti Indonesia bisa hebat. Betul. Bu, sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tapi karena keterbatasan waktu kita di sini, saya terima kasih sekali lagi Bu buat kesediaan Ibu, buat pencerahan, informasi yang diberikan. Semoga menjadi manfaat buat kita dan pemirsa yang ada di rumah sekalian. Mungkin kita ketemu di lain waktu Bu. Terima kasih. Perbincangan yang lebih menarik lainnya. Iya, terima kasih banyak. Baik, demikian tadi pemirsa perbincangan kita bersama Ibu Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional. Lain kali kita akan bertemu lagi di Bincang Vlog. Jangan lupa terus saksikan Bincang Vlog bersama saya, Dian Sasmito. Sampai jumpa.